Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ceria. Pagi ini kita sudah sholat duha, kemudian sudah ngaji. Jangan lupa tetap berolahraga. Sarapan dulu. Yuk kita belajar tematik. Gimana Bu caranya? Kita buka dulu pembelajaran tematik. Ini bukunya. Masih ingat? Kemarin sudah dibagikan ya. Tema berapa? Tema 1. Subtema 1. Pertumbuhan perkembangan makhluk hidup. Ya, dibuka halaman 1. Di subtema 1, coba lihat ciri-ciri makhluk hidup. Oke, Ibu mau tanya, apa sih makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Bagaimana caranya bersyukur? Kita ucap alhamdulillah. Makhluk hidup itu banyak ya di sekitar kita. Apa aja Bu? Manusia, hewan, sama tumbuhan. Sekarang kita mau lihat ciri-ciri makhluk hidup dulu. Kita lihat hewan terlebih dahulu. Pilih salah satu hewan yang ada di rumah kita. Contohnya saat ini apa? Coba dilihat di rumahnya ada cicak. Ciri-cirinya cicak itu kalau hidup bagaimana? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pertama tadi cicaknya apa? Merayap. Merayap itu salah satu cirinya makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang apa? Bergerak. Terus hap, lalu ditangkap tadi. Cicaknya nemu apa? Nemu nyamuk. Artinya apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Cicaknya itu membutuhkan makanan. Ciri-cirinya udah 2 yang disebutkan. Apa? Bergerak dan membutuhkan makanan. Tadi sudah nyanyi cicak-cicak di dinding. Sekarang coba anak-anak dilihat tuh di halaman 2. Di halaman 2, cicak-cicak di dinding kita ubah menjadi tata. Itu apa Bu? Kode. Untuk apa? Kita mengetahui sebuah nada. Nah, anak-anak coba lihat ada titik yang seperti ini dan titik yang panjang seperti ini. Itu kalau untuk titik yang seperti ini dibaca ta. Tapi kalau untuk titik yang panjang seperti ini dibaca ta. Gitu ya. Yuk kita nyanyi. Ta 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 ta. Bisa? Nah, kalau bisa, tugasnya anak-anak membuat video ataupun voice note dikirim kepada Bapak Ibu guru wali kelas, menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu diganti dengan tata. Tapi jangan lupa perhatikan panjang pendeknya. Kupu-kupu yang lucu. Nah, diganti dengan tata kayak Ibu tadi nyanyi cicak-cicak di dinding ya. Paham? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwasanya makhluk hidup itu mempunyai banyak ciri-ciri. Tapi Ibu baru menjelaskan 2 ciri-ciri saja. Coba diingat-ingat. Ciri-cirinya apa saja? Anak-anak tulis di buku tulis ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Aduh, Ibu lapar nih. Ibu kan juga makhluk hidup. Ibu juga membutuhkan makanan. Tadi ciri-ciri makhluk hidup salah satunya membutuhkan
makanan. Wah, di rumah anak-anak ada telur ikan nggak? Ada telur ikan nggak di rumah? Atau telur ayam? Kalau punya nanti bisa dimakan ya. Ibu banyak banget telur ikan. Sekarang anak-anak bayangin di rumah ibu ada telur ikan sebanyak 1000 butir. Wow, banyak sekali telur ikan sampai sebanyak 1000 butir bu. Di rumah ibu ini banyak sekali. Anak-anak coba bayangkan bagaimana ya cara menulis 1000. Yuk perhatikan penjelasan ibu. 1000. Anak-anak pernah kan mau beli jajan harganya 1000, uangnya cuma 1000, tapi anak-anak bisa nggak nulisnya? Nah, kalau nulis 1000 kita tulis dulu caranya begini. Tulis angka 1, dikasih titik setelahnya, terus dikasih 0, 0, 0 sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, itu baru dibaca 1000. Paham? Kalau 1, 0 itu dibaca 10. Tapi kalau 1, 0, 0 itu dibaca 100. Sekarang kita mau tulis yang 1100. Gimana ya bu caranya? Tadi masih ingat 100 nulisnya nolnya berapa? Pinter 2. Kalau kita mau nulis 1100 gimana bu? Berarti 1 titik 1 0 0 dibaca berapa anak-anak? 1100. Sekarang kita mau urutkan bilangan 1000, 2000, 3000, 4000 dan 5000. Nah, di situ di halaman 6 itu ada titik-titik yang perlu diisi. Caranya bagaimana, Bu? Kita mengisi titik-titik itu dengan bilangan yang benar, artinya kita urutkan dulu. Yuk, anak-anak tulis dulu. Di halaman 6 ada soal nomor 1 sampai 3, ditulis di buku tulis ya, jangan di buku tematik. Caranya bagaimana, Bu? Kita tulis 1000, 2000, 3000, lanjutannya berapa? Terus kemudian 5000. Kalau yang halaman 6 bisa, pasti halaman 7 bisa. Bagaimana Bu halaman 7? Anak-anak juga tulis di buku tulis ya. Mengurutkan bilangan tuh, di atasnya sudah ada bilangan 5250, 3250, terus 1250, 2250 sama 4250. Diurutkan, mana urutan bilangan yang terkecil sampai yang terbesar ya. Tulis di buku tulis sampai 3 soal itu ditulis di buku tulis. Kemudian kita mau menulis lambang bilangan. Lambang bilangan kayak yang penjelasan pertama tadi, 1000 itu dibaca 1000, tulisannya S E R I B U, 1000. Kalau 2100 nulisnya gimana Bu? 2100, tulisnya pakai huruf A B C D. Kemudian sampai halaman 8 ya. Ditulisnya di buku tulis. Selamat mengerjakan. Lanjutkan ke pembelajaran 2 ya.
Makhluk hidup itu bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kalau tadi cicak itu bergeraknya secara merayap. Tapi kalau manusia bagaimana, Bu? Manusia bisa berjalan ataupun berlari dengan kaki. Terus ikan juga bisa berenang dengan apa, Bu? Dengan siripnya. Kupu-kupu bisa terbang dengan sayapnya. Sekarang Ibu mau tanya, tumbuhan itu bergerak enggak ya? Coba anak-anak diamati tumbuhan di sekitarnya. Apa ya, Bu? Tumbuhan di sekitar banyak, ada bunga di rumah, itu juga bisa diamati. Oke, amati dulu apakah tumbuhan itu bergerak atau tidak. Setelah itu ternyata makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri lain selain bergerak. Apa tadi ya? Membutuhkan makanan. Betul, bergerak membutuhkan makanan. Ada lagi apa? Makhluk hidup itu juga bernafas. Oke, bernafas. Ternyata makhluk hidup itu mempunyai alat pernafasan sendiri-sendiri, beda-beda ya. Contohnya apa? Manusia itu bernafas dengan paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Kenapa makhluk hidup itu harus bernafas, Bu? Di makhluk hidup itu juga memerlukan oksigen. Loh, apalagi, Bu, itu oksigen? Oksigen itu adalah udara yang kita hirup. Jadi makhluk hidup itu bernafas untuk mendapatkan oksigen. Nah, mumpung lagi di rumah, coba tanya sama ibunya, kakaknya atau adiknya tentang alat pernapasan pada hewan selain insang itu apa ya. Nah, setelah itu kalau sudah tahu, beritahu Bu Nurul atau Bapak Arif menggunakan caranya dengan nulis di buku tematik di halaman 11. Oh iya anak-anak, ternyata hewan itu selain bergerak, bernafas dan membutuhkan makanan, manusia itu juga berkembang biak. Waduh, Bu, apa ini ya berkembang biak? Berkembang biak itu artinya bertambah banyak anak-anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Tidak habis ya. Makhluk hidup tadi sudah bergerak, bernafas, membutuhkan makanan. Terus satu lagi apa? Berkembang biak atau bertambah banyak. Kalau manusia dari bayi, terus kemudian bisa merangkak, terus kemudian bisa berjalan, terus kemudian bisa tinggi, bisa jadi orang dewasa, terus kemudian bisa melahirkan, itu namanya berkembang biaknya manusia. Kalau ayam bagaimana, Bu? Dari telur, terus kemudian telurnya dierami, terus kemudian jadi ayam, lalu kemudian berkembang lagi jadi ayam dewasa, terus kemudian bertelur lagi dan lain sebagainya. Seperti tumbuhan juga seperti itu. Awal mulanya tumbuhan itu masih berbentuk kecambah, terus mempunyai batang, mempunyai tunas dulu ya, mempunyai batang dan tumbuh tinggi. Wah, ternyata tadi cara bergerak kita adalah bisa berlari ataupun berjalan dengan kaki kita. Oke, alhamdulillah, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa, Bu? Karena kita bisa diberi kesehatan. Masih ingat nggak? Bersyukur itu merupakan apa? Merupakan contoh dari sila yang keberapa? Masih ingat nggak? Masih ingat ternyata bersyukur itu merupakan contoh dari sila yang pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan apa? Bintang. Oke. Ngomong-ngomong bilang bersyukur tadi, apa sih bersyukur itu?
Bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Allah untuk kita. Kita juga harus pandai bersyukur kepada orang tua yang telah memberikan kita makan, memberikan kesehatan kita, itu adalah Allah. Nah, sudah sampai di sini dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Anak-anak bisa mengerjakan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3 di video ini. Oke. Sekarang tugas yang terakhir, apa saja sih yang kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Caranya bagaimana? Caranya untuk kita bersyukur, mensyukuri keragaman makhluk hidup, merawatnya kah, atau memberi makannya kah, dan lain sebagainya. Ayo silakan berdiskusi dengan orang tua. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.